Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok dengan NIM 1031111400073 dari kelas IF 1201. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sub CL 0313. Kita terus lanjut. Berikut ada soal: sebuah partikel di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh R T sama dengan sin T I plus cos T C plus T kuadrat min 3T plus 2K. Gimana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. A. Ini untuk soal pertama, yaitu A. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Dikarenakan saya mengerjakan dalam bentuk kertas, kalau saya tunjukin di kayak gini pun nggak bakal kelihatan. Maka saya akan edit di sini, mungkin ntar dengan di foto dulu terus edit di sini. Jadi saya akan menjelaskan dengan membaca jawaban yang sudah saya jawab. Ntar kalian juga bisa lihat di sini. Saya bisa langsung menunjukkan langsung. Nah, diberikan persamaan lintasan itu yang di atas. A. Untuk memerlukan apakah partikel bergerak ke bawah, kita perlu memeriksa komponen vertikal K dari vektor kecepatan atau ketinggiannya. Kita perlu memeriksa ketinggiannya. Nah, vektor kecepatan adalah turunan pertama dari vektor posisi, yaitu ada Vt sama dengan Rt sama dengan cos T I min sin T J plus 2T min 3K. Komponen vertikal dari kecepatan adalah 2T min 3. Partikel bergerak ke bawah jika komponen vertikal negatif, yaitu ketika 2T min 3 kurang dari 0. Menyelesaikan ketidaksamaan, yaitu dengan cara 2T min 3 kurang dari 0, 2T min 3T min 3 per 2. Jadi partikel bergerak ke bawah ketika 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 3 per 2. Itu jawaban untuk soal A. Untuk soal B, apakah partikel tersebut pernah berhenti ke bawah? Berikan argumen setiap jawaban yang diberikan. Untuk menjawab soal B, partikel berhenti bergerak jika dan hanya jika vektor kecepatannya 0, yaitu Vt sama dengan cos Ti min sin Tj plus 2T min 3K sama dengan 0. Ini berarti semua komponen harus 0 secara bersamaan, yaitu cos T sama dengan 0, min sin T sama dengan 0, 2T min 3 juga sama dengan 0. Dari persamaan pertama dan kedua, yaitu ada cos T sama dengan 0 ke T sama dengan Pi per 2 plus Npi, N adalah bilangan bulat ya, min sin T sama dengan 0 ke atau sampai sin T sama dengan 0 sampai T sama dengan Np. Kedua syarat ini tidak dapat dipenuhi secara bersamaan untuk nilai T yang sama. Makanya partikel tidak pernah berhenti bergerak. Jadi jawaban yang B itu nggak pernah berhenti bergerak. Kita lanjut yang C, yaitu pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Komponen ketinggian adalah Zt sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Kita ingin mencari nilai T saat Zt sama dengan 12. T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Karena T lebih dari sama dengan 0, maka T sama dengan 5 adalah satu-satunya solusi. Jadi partikel mencapai ketinggian 12 meter saat T sama dengan 5. Ya, lanjut untuk D, kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Kita udah ngitung tadi, itu partikel di ketinggian 12 meter ketika T-nya tuh 5, T sama dengan 5. Jadi vektor kecepatannya adalah
kecepatan, yaitu adalah VT sama dengan cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Terus substitusikan T sama dengan 5, V5 sama dengan cos 5, T-nya itu kan 5 ya tadi ya, jadinya V5 sama dengan cos 5I min sin 5J plus 2 kali 5 min 3K sama dengan cos 5I min sin 5J plus 7K. Itu kenapa semuanya diganti 55? Karena yang pastinya T tadi itu diganti dengan 5, yaitu atau ketinggian pada 12 meter tuh T-nya 5. Nah, lanjut nilai cos 5 yaitu 0,2837 dan sin 5 sama dengan min 0,9589 radian. V5 sama dengan 0,2837 plus 0,9589 J plus 7K. Besar kecepatan itu V5 sama dengan akar 0,2837 kuadrat plus 0,9589 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan akar 0,0805 plus 0,9195 plus 49 sama dengan akar 50. Terus disederhanain lagi jadi 7,7 M per S. Itu jawaban untuk D. Kita lanjut untuk E-nya. Untuk E-nya ada soal vektor arah garis singgung pada ketinggian 12 meter. Vektor arah garis singgung sendiri yaitu adalah vektor satuan dalam arah vektor kecepatan, yaitu T sama dengan V kali T VT. Kita udah ngitung tadi V5 nya sama dengan 7,07 ya sini tadi ya. Maka T sama dengan yang 7,07 itu di ini T enggak, kita telah ngitung tadi 7,07 yang dari yang angka banyak itu yang ada 0,2837 plus 0,9889 dan lain-lain. Maka T-nya itu yang tadi 0,2837I plus 0,9589J plus K per 7,07 T sama dengan 0,0401 I plus 0,1356 J plus 0,9899 K. Jadi vektor arah garis singgung adalah sekitar 0,0401 I plus 0,1356 J plus 0,9899 K. Itu jawaban untuk E. Nah, dengan begitu nomor satunya itu udah selesai semua ya. Kita tinggal menjawab soal nomor 2. Yaitu di soal nomor 2, benar. Kita akan lihat soalnya dulu. Soal nomor 2 ada diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Soal pertama yaitu adalah tentukan nilai Y saat X sama dengan 0. Untuk mencari fungsi ini kita tuh harus cari turunan kiri dan turunan kanan di X sama dengan 0, yaitu dengan cara turunan kiri X kurang dari 0, Y 0 min sama dengan 5 sampai 0. Ya inilah ada caranya ya. Y 0 plus H min Y 0 per H sama dengan 5 min 0, atau ininya tuh turunan kiri sama kalau 5 min 0 min itu turunan kiri 0 min 0 per H sama dengan 0. Nah dengan turunan kanannya adalah X nya lebih dari 0, yaitu
ya ini tinggal nolnya di plusin aja. Jadi yang tadi kan nolnya tuh min semua tuh. Nah ini nolnya plus dan juga ada sedikit perbedaan di sini, yaitu ada 5 sampai hingga 0 plus y 0 plus h min y 0 per h sama dengan 5h sampai 0 positif 0 plus h pangkat 3 min 0 per h sama dengan 5h sampai 0 positif h pangkat 3 min h sama dengan 5h sampai 0 positif h2 sama dengan 0. Karena sebenarnya turunan kiri dan turunan kanannya sama, keduanya tuh 0 hasilnya, hasil akhirnya tuh 0, udah saya hitung tadi. Maka fungsi memiliki turunan di x sama dengan 0 dengan nilai y 0 sama dengan 0. Itu untuk jawaban soal yang A. Kita lanjut ke soal yang B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Untuk mencari kelengkungan ini tuh kita perlu mencari yx dan yx juga yx dan y apa itu yang 112 itu. Nah untuk x rendah dari sama dengan 0, y sama dengan 0, maka y yang itu 1, atas 1 0 dan y, atas 2 udah 0. Untuk y petik ya, untuk x lebih dari 0, y sama dengan x pangkat 3, maka y yang petiknya 1 sama dengan 3x kuadrat dan y petiknya 2 min 6x. Di titik x sama dengan 0 dari bagian A kita tahu ya 0 sama dengan 0. Nah untuk y yang petik 2 0, kita tuh harus nyari dulu apakah yang keduanya juga 0 atau enggak di x nya itu. Nah ukuran yang kedua dari kiri yang y petik 2 itu x kurang dari 0, y petik 2 0 sama dengan 0. Terus turunan kedua dari kanan juga sama-sama 0. Nah karena keduanya sama-sama 0, kita tinggal ngitung aja nih kelengkungannya. K0 dengan rumus kelengkungan tadi, terus ditambahin angkanya ini, di sini ada. Nah jadi kesimpulannya itu kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah 0, yang berarti itu kurvanya itu nggak ada lengkungan atau sangat landai lurus lah gitu di sekitar titik itu. Jadi nggak ada kelengkungan, lurus 0 sih, karena 0 kodenya itu 0 jadinya lurus. Baik, itu saja video penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf.